Ada kabar besar nih di dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah baru aja merilis semacam cetak biru baru dan ini bakal mengubah banyak hal. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas apa sih artinya ini buat para siswa, guru, dan ya, buat masa depan kita semua. Jadi, peraturan baru dari Kementerian Pendidikan ini bukan sekedar update biasa ya. Anggap aja ini sebagai pergeseran total cara kita memandang proses belajar. Tujuannya, buat mendefinisikan ulang apa itu sukses. Nggak cuma di kelas, tapi juga di kehidupan nyata. Nah, coba bayangin deh. Gimana kalau belajar itu didesain supaya kita sadar penuh, ngerasa itu penting, dan yang paling penting, menyenangkan. Ini nih pertanyaan besar yang jadi landasan semuanya. Fokusnya udah bukan lagi soal hafalan mati, tapi gimana caranya menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar manusiawi, yang bikin kita penasaran dan jatuh cinta sama ilmu. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari kenapanya, filosofi di baliknya. Terus kita lanjut ke gimana cara kerjanya di kelas, sistem pendukungnya apa aja, dan pastinya kenapa ini semua penting banget buat kita. Oke, kita masuk bagian pertama. Biar kita benar-benar ngeh sama aturan barunya, kita harus paham dulu cara berpikirnya. Ini fondasinya. Jadi, apa sih sebenarnya ide besar di balik semua ini? Nah, intinya itu ada di 3 kata sakti ini, yang diambil langsung dari pasal 3 peraturannya. Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dan ini bukan cuma slogan kosong loh. Ini benar-benar pilar yang menopang seluruh sistem barunya. Kita bedah satu-satu ya, mulai dari berkesadaran. Maksudnya apa sih? Gampangnya, ini soal menciptakan siswa yang melek. Jadi mereka nggak cuma pasif nerima pelajaran, tapi sadar betul, oh ini loh tujuan aku belajar ini. Mereka punya motivasi dari dalam diri dan bisa ngatur cara belajarnya sendiri. Keren kan? Lanjut ke yang kedua, bermakna. Nah, ini jawaban dari pertanyaan kita semua waktu sekolah dulu. Buat apa sih belajar ginian? Jadi, ilmunya itu harus bisa nyambung ke kehidupan nyata. Nggak cuma hafal rumus, tapi paham gimana cara pakainya. Poinnya adalah, belajar itu harus relevan dan bisa diaplikasikan. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, menggembirakan. Ini soal bikin suasana belajar jadi seru. Belajar itu kan harusnya menantang, tapi juga asyik dan bikin semangat. Kalau suasananya positif, siswa pasti jadi ketagihan belajar. Itu tujuannya. Oke, filosofi dasarnya kita udah dapet ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nerapinnya di kelas setiap hari? Nah, disinilah standar proses masuk. Standar proses ini anggap aja kayak resep atau buku panduan buat para guru. Isinya adalah kerangka kerja biar ide-ide keren tadi, berkesadaran, bermakna, itu nggak cuma jadi pajangan, tapi beneran kejadian di kelas, dalam interaksi guru dan murid. Prosesnya itu kayak siklus yang nggak putus. Ada 3 tahap utama. Pertama, perencanaan. Tujuannya mau apa? Kedua, pelaksanaan. Gimana cara belajarnya dibikin seru. Ketiga, penilaian. Ngecek proses dan hasilnya. Nah, hasil penilaian ini nanti dipakai lagi buat perencanaan berikutnya. Muter terus, jadi makin baik. Coba kita lihat lebih dalam di tahap pelaksanaannya. Suasana kelas yang ideal itu kayak gimana sih? Wah, ini dia. Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang. Jadi lupakan deh kelas yang isinya guru ceramah doang. Ini soal menciptakan ruang di mana semua orang bisa aktif, kreatif, dan punya inisiatif. Bagian penilaiannya juga dirombak total. Ini bukan lagi soal nilai ujian aja. Sekarang penilaiannya itu 360 derajat, artinya semua ikut terlibat. Guru ngaca ke diri sendiri. Sesama guru saling kasih masukan. Kepala sekolah kasih feedback. Bahkan siswanya juga diajak ngasih pendapat. Tujuannya bukan buat ngejudge, tapi buat sama-sama jadi lebih baik. Proses belajar yang keren di kelas tentu butuh dukungan kan? Nah, ada sistem yang lebih besar di belakangnya yang bikin semua ini bisa jalan. Yuk kita lihat apa aja itu. Gampangannya gini, kalau standar proses itu adalah bagaimana cara memasak, maka standar isi itu adalah apa bahan-bahannya. Standar isi nentuin materi apa aja yang minimal harus diajarin. Nah, standar proses mastiin cara memasak materi itu enak dan bergizi sesuai filosofi yang baru. Terus ada yang namanya standar pengelolaan. Ini ibarat manajer dari semuanya. Tugasnya mastiin operasional sekolah berjalan lancar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Tujuannya satu, menciptakan lingkungan belajar yang paling top. Nah, jantung dari standar pengelolaan ini adalah konsep manajemen berbasis sekolah. Kuncinya satu kata, pemberdayaan.
Sekolah sekarang dikasih otonomi atau kebebasan lebih buat ngatur rumah tangganya sendiri. Mereka didorong buat kerja sama, transparan, dan akuntabel. Intinya keputusan penting itu dibuat di level sekolah, lebih dekat sama murid. Oke, kita udah bahas filosofinya, cara kerjanya, sama sistem di baliknya. Sekarang, kita sampai di bagian paling penting. Jadi, apa artinya ini semua? Kenapa kita harus peduli? Ada satu kutipan keren dari standar pengelolaan yang nanggep semua idenya. Kemandirian dalam mengelola dan mengatur dirinya sendiri. Kata kuncinya, kemandirian. Dan ini bukan cuma buat siswa loh, tapi juga buat sekolahnya. Mandiri buat berinovasi dan ngatur diri sendiri supaya bisa ngasih pendidikan yang terbaik. Jadi, kesimpulan besarnya apa? Kita lagi bergeser. Dari yang tadinya semua sekolah disamaratakan, sekarang setiap sekolah punya kekuatan untuk merancang pendidikan yang paling pas buat murid-muridnya. Ini soal fleksibilitas, kreativitas, dan yang paling utama, semua demi kepentingan siswa. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita berhasil ngasih fondasi belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini ke generasi baru, coba bayangin, karya-karya luar biasa apa yang bakal mereka bangun untuk Indonesia di masa depan. Cetak birunya sudah di tangan, sekarang tinggal kita sama-sama mulai membangun.